Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sama saya, nama saya Insinyur SMP. Pada hari ini kita akan memulai perkuliahan pengantar supply chain management atau manajemen rantai pasok, ya. Oke, sebelum saya memulai, kita di sini punya kontrak perkuliahan yang kita sama-sama harus patuhi, ya. Sama-sama kita patuhi. Kenapa? Karena saya selalu menjaga agar ruangan ini kondusif, ya, fokus terhadap perkuliahan, ya. Jadi di sini bisa dilihat bahwa mata kuliah yang saya sampaikan adalah manajemen rantai pasok. Kemudian peraturan rektor ini mengatur tata tertib mahasiswa di kampus, ya. Kemudian di sini juga ada kehadiran, diperlukan 80%, toleransi keterlambatan 15 menit. Sopan santun dan etika sesuai standarnya ada di bawah, ya. Kemudian kuis tanpa pemberitahuan. 7, mengumpulkan tugas sesuai waktu yang telah diberikan. Jadi jangan molor-molor, ya. Kemudian distribusi nilai, ya. Kehadiran itu 10%, etika 15%, kuis 15%, UTS 20%, tugas 15% dan UAS 25%. Standar etika menurut saya itu adalah memberi salam saat masuk kelas. Kemudian tidak menggunakan kaos oblong atau sandal, tidak makan minum di kelas selama perkuliahan, dan tidak ngobrol selama perkuliahan berlangsung. Kenapa? Karena ini kalau tidak dilakukan bisa mengganggu kondusivitas daripada kelas. Nah, dari kontrak perkuliahan ini apakah ada yang Anda inginkan untuk dirubah? Ya, atau keberatan atau bagaimana? Ya, saya fair menyampaikannya. Jika tidak ada, kita bisa lanjutkan perkuliahannya. Jadi manajemen rantai pasok ini atau supply chain management yang kita mau bahas nanti, ya, ada 6 bagian yang paling penting: pengantar supply chain management, kemudian merancang dan menyusun strategi supply chain, kemudian pengelolaan permintaan persediaan, manajemen pengadaan, manajemen transportasi dan distribusi, serta manajemen informasi. Jadi menurut saya ini hal yang penting, ya. Yang lain-lain itu merupakan tambahan-tambahan untuk melengkapi kepentingan daripada pokok bahasan. Introduction to SCM. 1. Mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya SCM dalam pengelolaan industri. Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan antara supply chain dan supply chain management. Mahasiswa mampu menyebutkan pelaku utama dalam supply chain. Mahasiswa mampu memperjelas proses-proses inti supply chain. Mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya integrasi informasi, kolaborasi, dan koordinasi dalam pengelolaan supply chain. Mahasiswa mampu mengkaitkan antara fungsi fisik dan fungsi mediasi pasar pada supply chain. Yang ketujuh adalah mahasiswa mampu menjelaskan berbagai tantangan dalam pengelolaan supply chain. Jadi tantangan-tantangan di dalam hal pengelolaan supply chain juga berat, ya. Pokok bahasan adalah latar belakang SCM, supply chain dan versus supply chain management, ya. Kemudian typical supply chain structure atau player, konsep kolaborasi, koordinasi dan integrasi pada supply chains, proses utama dalam supply chains, fungsi fisik versus fungsi mediasi pasar, tantangan pengelolaan supply chains, dan case study del komputer. Metode perkuliahan, ya, melalui ceramah, diskusi, dan studi kasus. Silakan. Referensi yang akan kita pakai adalah Pujawan punya, ya, dan Mahendrawati ini Pujawan dan Hendrawati ini dia ini suami istri, ya. Satu sudah guru besar, satu masih doktor, ya. Kemudian Simchi dan Levy, ya, Designing and Managing the Supply Chains. Kemudian Kopra, ya, itu Management Strategy Planning and Operation. Kemudian Indrajit, ya, ini dia punya buku Supply Chain Management edisi kedua. Jadi buku-buku yang kita pakai ini, tapi buku lain pun boleh yang berkaitan dengan supply chain, ya. Tentunya begitu. Ini bukunya, ya. Kemudian ini menurut Indrajit, ya, yang ada bukunya sama saya. Kemudian sebagian kita bisa ngambil di sini, ya. Manajemen operasi dan rantai pasok. Bedanya dengan supply chain management, di sini lebih ditekankan mengenai operationnya, ya.
mengenai operationnya yang lebih tekankan, ya, ketimbang manajemen rantai pasoknya. Jadi ini termasuk adalah buku tambahan ya, buku tambahan untuk melengkapi referensi yang saya sebutkan tadi. Kemudian kita mulai pertama dengan mengapa perlu belajar SCM. Wah, ini ada nih, ada yang kenal nih, siapa nih? Ini presiden kita ya, ya, presiden kita Joko Widodo, ya, Joko Widodo. Tanggal 5 September 2017, Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo menyatakan, tanpa infrastruktur jangan mimpi negara ini bisa bersaing. Jangan mimpi aja nggak boleh, ya, tanpa infrastruktur. Ya. Tidak mungkin bangsa ini menjadi bangsa yang maju kalau rumah-rumah rakyat kita di seluruh pelosok Nusantara tidak memiliki, tidak menikmati aliran listrik atau tidak ada listrik. Nggak mungkin, ya, kita bisa menjadi bangsa yang maju. Kenapa? Ya, kalau rakyat kita itu sebagian besar banyak yang tidak menikmati listrik, dia tidak bisa melihat dunia luar. Dia terkungkung seperti katak dalam tempurung. Ya. Kemudian tidak mungkin kita menjadi negara yang kompetitif ketika biaya logistik kita mahal. Nah, saya ingat, ya, di Irian itu, ya, sebelum dibangunnya dermaga, sebelum dibangunnya infrastruktur lain yang berkaitan dengan itu harga BBM aja bisa ratusan ribu 1 liter. Semen itu bisa 600.000 satu sak. Sementara di sini hanya 60.000. Kenapa begitu? Kenapa tidak tersedianya pelabuhan yang untuk kapal-kapal yang besar sehingga bisa mengangkut barang lebih banyak, ya, lebih banyak. Silakan. Kemudian tidak mungkin kita menjadi poros maritim dunia kalau kita tidak mempunyai pelabuhan-pelabuhan yang menjadi tempat bersandarnya kapal-kapal besar yang mengangkut produk-produk kita. Jadi tidak ada pelabuhan, tidak ada infrastruktur pelabuhan, membuat barang-barang kita itu menjadi lebih mahal. Dan itu tidak bisa bersaing. Tidak akan mungkin menjadi bangsa yang berdaulat di bidang pangan kalau jumlah bendungan dan saluran irigasi yang mengairi lahan-lahan pertanian kita di seluruh penjuru tanah air sangat terbatas. Ini kita pahami bahwa situasi cuaca iklim di Indonesia ini serba tidak menentu. Ya. Kalau kita perhitungkan bahwa masa tanam sekarang adalah musim panas, berarti perlu pengairan yang banyak. Tapi kadang-kala kita juga mengatakan bahwa pengairan ini musim tanam kali ini adalah musim hujan. Ternyata musim panas. Begitu sebaliknya. Nah, kejadian itu bisa berubah-ubah. Tidak sesuai dengan harapan kita. Yang kenyataan ada yang perlu kita lihat sekarang adalah kenyataan bahwa kalau lahan itu kurang air, ya, sawah itu kurang air, pasti panennya tidak seperti yang diharapkan. Ya. Kalau datang hujan, kebanyakan air, bukan panen yang kita dapatkan, tetapi derita. Ya. Tidak ada yang bisa dipanen karena kelebihan air. Fungsi daripada bendungan itu adalah untuk mengendalikan musim panas dan musim air, musim hujan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Jadi ini Pak Jokowi ini sudah berpikir supply chain manajemennya dalam skala luas, luar biasa nih ya. Makanya Pak Jokowi itu selalu membangun infrastruktur jalan tol. Kenapa? Karena menghubungkan antar kota, antar desa dan sebagainya agar, ya, produk-produk kita itu tidak terlalu mahal biaya transportasinya. Ya, biaya transportasi. Oke. Nah. Di sini kita bisa lihat ya perkembangan. Di sini sudah saya kasih ada catatannya. Jadi Anda nanti bisa sambil melihat catatan-catatan di sini ya. Perkembangan kompetisi. Akhirnya kenapa sih supply chain itu ada? Supply chain ada itu sebenarnya tidak lebih daripada bagaimana kita itu bisa berkompetisi dan produk kita leading di pasar, memimpin pasar. Dalam hal kompetisi, dulu tuh harga menjadi hal yang kompetisi utama yang diperhitungkan. Ya, produk sama tapi harganya beda. Pasti orang cari yang murah ya. Oke. Kemudian berjalannya waktu, mutu juga dipertimbangkan, kualitas. Jadi tidak hanya harga, tetapi kualitas juga dipertimbangkan.
Anda kalau disuruh mencari barang, minta kualitas bagus, harganya murah ya. Tapi biasanya kualitas bagus, harganya juga bagus ya, mahal. Nah ini termasuk kalau ada pabrik A membuat barang dengan harga murah, kualitas bagus, dibandingkan pabrik B, pasti produk A itu pabrik A yang dibeli orang, bukan produk B. Ya. Kemudian layanan. Ya. Layanan ini banyak. Ya. Bagaimana barang itu misalnya cepat datang di hadapan kita. Begitu kita pesan, 1 hari, 2 hari kemudian sudah ada. Kemudian barang yang datang itu tidak mengalami kerusakan atau kekurangan dari jumlah yang kita minta. Ya. Apa gunanya cepat tapi kemudian barangnya kurang, ada yang tidak sesuai speknya dan sebagainya. Itu juga jangan sampai terjadi. Itu harus dihindari. Kenapa? Karena ini penting ya dalam hal perkembangan kompetisi. Kemudian di sini ada saya jelaskan ya. Pemain utama dalam supply chain itu ya, supplier, manufacturing, distributor, distribution, retailer, outlet, dan customer. Kemudian keuntungan supply chain itu ya. Pertama adalah mengurangi inventory barang dengan berbagai cara. Kenapa? Karena inventory itu begini. 30-40% inventory itu adalah aset perusahaan. Misalnya kalau asetnya itu 1 miliar, itu 300-400 juta tersimpan dalam bentuk barang yang belum laku. Jadi begitu rugi ya. Kemudian biaya penyimpanan itu sendiri 20-40% dari nilai barang. Kalau 400 juta ya, 40% aset itu 20%-nya sudah berapa? 40 juta ya. Ya, 10% aja 40 juta. Oh, 80 juta. Kalau 40% ya, 10%-nya 4 juta, 160 juta. Jadi banyak sekali hal yang menguntungkan jika kita menggunakan supply chain. Kedua, menjamin kelancaran penyediaan barang. Barang jadi, barang setengah jadi ataupun material, raw material. Barang pendukung. Itu perlu. Yang ketiga adalah menjamin mutu. Tentu saja mutu harus dijamin karena orang permintaannya sudah kualitas. Ya, kualitas. Jadi mutu juga harus dijaga dengan baik. Today business competition. Bagaimana kompetisi saat ini? Ya. Kalau dulu kompetisinya itu manufakturer versus manufakturer, pabrik versus pabrik. Dulu. Ya. Tapi sekarang nggak boleh lagi. Harus supply chain versus supply chain. Di sini saya akan katakan bahwa apa bedanya logistik dan supply chain. Ya. Kalau logistik itu hanya mengurusi keperluan perusahaan itu sendiri. Itu logistik. Tapi kalau supply chain, di samping keperluan untuk internal, dia juga mengurusi tentang eksternal. Tentunya kepada perusahaan-perusahaan yang bergabung dalam rantai pasok yang mereka lakukan. Perusahaan-perusahaan yang tergabung. Jadi, makanya sekarang itu adalah supply chain versus supply chain. Misalnya supplier itu supplier A yang di pabrik sana bersaing dengan supplier B yang ada di sini. Persaingan supplier itu apa? Ya, bisa memberikan barang sesuai dengan yang kita butuhkan, kualitasnya bagus, harganya murah, bisa ngutang 3 bulan gitu kan. Sementara yang satu nggak boleh ngutang, ya saya beli dengan yang bisa ngutang lah, supaya cash money saya itu tertahan, tidak langsung habis saya punya kas. Ya, itu salah satu contoh bahwa supply chain versus supply chain. A supply chain is as strong as its weakness link. Ya. Karena supply chain itu dari hulu sampai hilir itu banyak ya pemainnya ya, perusahaan-perusahaan yang ada di dalam sana. Jadi kekuatan daripada supply chain adalah kelemahan rantai pasok itu sendiri. Jadi kalau ada rantai pasoknya itu ada 10 atau 12, satu aja jeblok, itulah kekuatan dia. Pada sejeblok itu. Mulai dari awal menyiapkan barang dan sebagainya, diproduksi dan sebagainya bagus, pas distribusinya jelek mendistribusiannya. Janjinya 2 hari, ternyata 6 hari. Itu tidak bagus. Ya. Itu larinya ke pelayanan tidak baik. Ya. Customer service-nya tidak baik. Jadi
Ini kompetisi saat ini ya. Coverage area SCM. Jadi ruang lingkupnya itu adalah pertama adalah product development. Ya. Bagaimana pengembangan produk. Kemudian procurement, ya. Pengadaan barang, pembelian. Kalau di perusahaan itu namanya ini ya bagian pembelian lah, logistik gitu ya. Kemudian planning and control. Ini ya menjadi balancing bagian produksi, bagian pengadaan dan bagian development. Pengembangan. Apakah sesuai ya? Yang dirancang, dibeli barangnya, kemudian dibuat. Ini yang kontrol ya, planning and control. Kemudian setelah produk jadi didistribusikan. Mendistribusikan itu terserah, ada bermacam-macam. Ada direct distribution dari pabrik langsung ke customer. Ada yang melalui gudang-gudang. Ya, fasilitas-fasilitas itu, gudang, masuk gudang sini, kasih gudang sana baru kirim ke customer. Ada yang namanya cross docking. Cross docking tuh gini. Barang tuh misalnya ada di sini ya. Di sini misalnya ada truk bongkar telur itu. Itu kan dari Surabaya. Kemudian dia dikirim ke sini melalui darat, laut, darat lagi sampai sini. Sampai di sini dia tidak menyampaikan kepada yang memesan. Tapi yang memesan datang sendiri bawa mobil. Ya, bawa mobil ke sini ngambil barangnya. Ya. Kenapa itu dilakukan? Kalau barang yang dari sana, truk yang dari sana ngantar ke masing-masing orang, pertama itu biayanya akan mahal. Kedua, perjalanannya lebih lama. Ketiga, orang menunggu itu kan lebih lama akhirnya. Barang itu tidak sampai sesuai dengan, lebih bagus mereka datangkan alatnya ke sini untuk diambil barang sesuai kebutuhan dia. Reason for need for SCM ya. Apa alasannya kita menggunakan butuh dengan namanya SCM? Pertama adalah perusahaan banyak melakukan outsourcing, subcontracting, supply chain lebih kompleks, perlu pendekatan SCM yang lebih komprehensif. Kedua, ya, time based competition, waktu menjadi faktor kompetisi yang penting terutama untuk produk-produk yang time sensitive. Produk time sensitive ini produk-produk yang misalnya begini. Produk itu ada dua. Ada produk namanya produk fungsional. Itu seperti beras, pasta gigi dan sebagainya, itu produk fungsional. Tapi ada produk-produk yang namanya produk inovatif. Seperti HP, ya, kamera dan sebagainya. Nah, kenapa itu dikatakan produk-produk inovatif? Karena begitu cepat ya. 3 bulan HP ini lahir, 3 bulan kemudian sudah ada adiknya. Ya. Jadi begitu cepat. Nah, itu termasuk adalah produk-produk time sensitive. Itu perlu direspon lebih cepat. Tapi beda dengan beras. Beras itu biar datangnya bulan depan sama minggu depan itu sama aja. Beras itu pasti dipakai orang. Tapi kalau HP, ya, hari ini terbit, 3 bulan kemudian ada terbit lagi, ini pasti harganya menurun. Yang pertama, yang itu nanti naik, ya. Walaupun speknya juga sudah ini ya. Kemudian persaingan pasar lebih ketat. Perlu adanya integritas dan lintas organisasi untuk membiayai, menjaga kualitas, menjaga ketersediaan produk di pasar. Perkembangan teknologi, model bisnis, ya. Perlu inovasi pada supply chain menuju supply chain smart dan intelligent. Oke, saya sampaikan di sini contoh daripada illustration daripada penghasil gandum, ya. Misalnya gini. Yang ada biskuit nih, ya. Biskuit ini harus dibuat nih, ya. Pemasoknya itu satu, ya. Satu ini penghasil gandum, harus ada penghasil gandum kan. Kemudian kerjasamanya dengan 5, harus ada pabrik tepung terigu, ya. Nomor 2, penghasil tebu, harus ada partnernya 6, pabrik gula. Kemudian nomor 3, partnernya nomor 7, nomor 3 penghasil garam, harus ada distributor garam. 4, partnernya 8, 4 penghasil aluminium, dan di sini ada pabrik kaleng. Ya, semua ini masuk ke 9, itu adalah pabrik biskuit. Setelah pabrik biskuit ada, baru didistribusikan ke supermarket. Satu aja tidak ada, ini tidak akan jadi. Ya, produk ini tidak akan jadi. Satu aja tidak ada, item ini misalnya ada gula nih. Biskuit apa kok dalam manisnya ya? Itu yang perlu dijaga. Bagaimana semua itu sesuai dengan keperluan yang kita lakukan. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya,
Silakan yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya Pak, Ya, sebutkan nama. mau bertanya? Silakan. Oh, baik. Tadi saya mendengar Bapak mengatakan bahwa tanpa infrastruktur jangan mungkin negara bisa bersaing. Apa kaitannya dengan SCM yang Bapak jelaskan? Mohon dijelaskan Bapak karena tadi saya kurang mengerti. Iya. Infrastruktur ini bagian daripada yang kita perlukan untuk bersaing. Kita sudah katakan bahwa supply chain itu sebenarnya adalah tujuan strategisnya ya. Supply chain itu adalah bagaimana produk-produk kita itu di pasar ya itu lebih kompetitif dan bisa leading di pasar, bisa bersaing di pasar, jangan hilang dari pasar. Ini tujuan strategis dari supply chain ya. Nah, untuk mendukung kita bisa bersaing, infrastruktur ini menentukan. Terlebih misalnya kita harus produk kita berkompetisi dengan negara lain ya. Bukan negara kita sendiri, negara lain berkompetisi ya. Ya. Misalnya begini, dengan barang yang sama dari Cina kok bisa lebih murah sih? Barangnya sama, kualitas sama, kita di Samarinda pesan, kok yang di Cina itu lebih murah ketimbang kita, padahal kita punya datang dari Bandung aja loh. Logikanya kita bahwa di sana harusnya lebih mahal dan lebih lama. Kenapa dia bisa lebih cepat dan bisa lebih murah? Ini kan sesuatu hal yang harus kita pikirkan, apa yang mereka lakukan sehingga dia bisa melakukan kompetisi yang begitu hebat. Ya, entah di sana negaranya ada teks pajaknya dikurangi kah atau apa dan sebagainya, ada keterlibatan pemerintah dalam hal ini perlindungan terhadap produk-produk mereka untuk diekspor. Ya, jadi semua itu merupakan bagian-bagian daripada supply chain yang harus ditata. Kenapa? Karena supply chain ini harus berkolaborasi, berintegrasi, ya, dan berkoordinasi lebih baik. Jadi infrastruktur itu saya sudah bilang bahwa itu merupakan sarana yang dibutuhkan untuk bersaing, ya, untuk bersaing. Jadi belajar supply chain ini sebenarnya supply chain ini untuk bagaimana Anda membuka wawasan Anda lebih luas. Intinya satu, kalau Anda berusaha ya, dengan produk yang sama dengan banyak orang, tapi produk Anda tetap dibeli orang. Ya, pertama memang bagaimana harganya bisa murah, kedua kualitasnya memang bagus, ketiga layanannya bagus, customer service-nya bagus, ya itu penting karena persaingan tiga hal itu penting. Ya, misalnya dalam pelayanan, orang bisa mengirimkan dalam 2 jam, kenapa kita tidak bisa? Ya, kemudian orang bisa buat barang dengan harga murah, kualitas bagus, kenapa kita tidak bisa? Nah, kalau kita ingin bersaing, berarti proses produksi yang harus kita lakukan harus lebih efisien. Harus lebih efisien. Kalau kita tidak bisa efisien, harga barang kita itu tidak akan bisa bersaing. Ya kan? Karena intinya orang berusaha itu adalah ingin untung dulu ya. Ada untung dulu. Kalau tidak ada untung, untuk apa? Ya enggak? Kalau ada untung baru dipikirkan bagaimana mengembangkan usaha, bagaimana mensejahterakan karyawan. Banyak yang harus kita pikirkan dengan adanya keuntungan. Ya. Tentu hal itu infrastruktur sangat pegang peranan penting dalam hal kompetisi di supply chain. Oke, ada lagi yang mau tanya? Sebelum saya mengakhiri perkuliahan ini ya, pertemuan mendatang, materi yang hari ini akan saya kirim di Classroom. Kemudian pertemuan minggu depan materinya akan saya kirim lebih awal sehingga Anda bisa melakukan belajar dulu lah lebih awal. Sehingga dalam pertemuan berikutnya saya akan mengulas kembali tentang materi pertemuan yang hari ini, ya, dan melanjutkan materi yang harus kita lakukan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.